Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang dinamika Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Nazamuddin Muzamil, Rizky Anggalia Kusuma, Rahmadian Nurfadilah, Ridho Akbar, Sekar Putri Kinasi, dan Lenia Wulandari. Perkenalkan, nama saya Sekar Putri Kinasi. Saya dari kelompok 4 PPKN. Materi pertama adalah makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maknanya adalah sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Dan sebagai sumber cita-cita hukum dan juga moral yang ingin ditegakkan mengandung nilai-nilai universal dan lestari. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama mengungkapkan dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri dan kemanusiaan, serta mengungkapkan pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua mengungkapkan cita-cita nasional Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian. Alinea ketiga memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan, menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk alinea keempat, menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik, menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan, dan menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar falsafah yaitu Pancasila. Baiklah, saya Najamuddin Muzamil akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu alinea ketiga, membuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan, menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik, menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan, menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik, menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung pokok-pokok pemikiran yang merupakan falsafah negara Indonesia Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Lenia Wulandari akan melanjutkan presentasi. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung beberapa pokok-pokok yang merupakan dasar falsafah negara Indonesia Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Batang tubuh terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan negara, hubungan negara dengan warga negara, dan penduduk Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. 2. Perubahan konstitusi dalam perkembangan sejarahnya. Konstitusi Indonesia pernah mengalami perubahan. Di Indonesia pernah berlaku beberapa konstitusi. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, UUD RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga, UUDS pada
tahun 1950 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 5 Juli 1959. Perkenalkan, nama saya Rahmadian Fatilah akan menjelaskan tentang amandemen. Amandemen adalah perubahan resmi atau catatan tertentu untuk memperbagusnya. Tujuan dari amandemen adalah 1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. 3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. 4. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM. 5. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara yang demokrasi dan modern. 6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting bagi penyelenggaraan negara. Alasan dilakukan amandemen. 1. Lemahnya check dan balance pada institusi negara. 2. Heavy eksekutif. Kekuasaan presiden lebih dominan, dalam kurung heavy prerogatif dan kekuasaan legislatif, tutup kurung. 3. Pengaturan terlalu fleksibel, dalam kurung pasal 7 UUD 1945 sebelum diamandemen, tutup kurung. 4. Terbatasnya jaminan akan HAM. Akbar akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Berikut sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Amandemen yang pertama dilakukan pada sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, kemudian pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Ada 2 perubahan fundamental yang dilakukan, yakni pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR dan pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. 5 tahun itu hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian amandemen yang kedua terjadi pada sidang tahunan MPR pada tanggal 7 hingga 18 Agustus tahun 2000. Pada amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan dan perubahan 6 bab. Perubahan yang penting itu ada 8 hal, yaitu otonomi daerah atau desentralisasi. Desentralisasi yang pertama yaitu pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kemudian penegasan fungsi dan hak DPR. Penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Kemudian sistem pertahanan dan keamanan negara. Pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri. Kemudian pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga. Amandemen ketiga berlangsung pada sidang umum MPR 1 hingga 9 September 2001. Ada 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar meliputi 10 hal, yakni 1. Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasarkan hukum berbasis konstitusional. Kedua, perubahan struktur dan kewenangan MPR. Ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Keempat, mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden. Kelima, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. Keenam, pemilihan umum. Ketujuh, pembaruan kelembagaan Badan Pemeriksaan Keuangan. Kedelapan, perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan Hakim Agung. Kesembilan, pembentukan Mahkamah Konstitusi. Dan yang nomor 10, pembentukan Komisi Yudisial. Amandemen keempat. Amandemen keempat berlangsung pada sidang umum MPR 1 hingga 9 Agustus 2002. Ada 13 pasal
3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Dalam 4 kali amandemen UUD 1945 tersebut relatif singkat, bahkan selama pembahasannya tidak banyak menemui kendala meski pada sidang MPR berlangsung alot dan penuh argumentasi.